Yo, balik lagi di channel gua di Ruang Ada. Ya, kali ini gua mau ngebahas tentang eksperimen yang mengerikan. Eksperimen yang berasal dari negara Jepang. Yang eksperimen ini diberi nama Unit 731. Unit 731 ini adalah suatu unit rahasia untuk pengembangan senjata biologi yang dimiliki oleh Jepang pada tahun 1973 sampai 1945. Nah, unit ini dipimpin oleh Jenderal Ishishiro dan berkantor pusat di pinggiran kota Harbin dan bercabang ke Manchura. Organisasi Jepang ini merupakan suatu kompleks laboratorium besar yang terdiri dari 150 gedung dan 5 perkemahan satelit dengan 3.000 ilmuwan dan teknisi bekerja di dalamnya. Nah, jadi unit 731 ini ternyata eksperimen atau percobaan yang cukup besar. Kenapa gue bilang di sini eksperimen yang cukup besar? Karena di sini tuh terdapat laboratorium yang besar dan di sini juga terdapat 150 gedung. Bayangin, 155 gedung untuk percobaan dan 5 perkemahan satelit dengan 3.000 orang ilmuwan dan teknisi di dalamnya. Jadi bukan cukup banyak, bahkan banyak untuk sebuah eksperimen ini. Jadi eksperimen besar lah. Nah, yang akhirnya gue cari info-info atau gue baca-baca, gue riset dari Google dan gue baca dari Wikipedia. Jadi sejarah unit 731 ini pada tahun 1932 Ishishiro ini mendirikan suatu laboratorium pencegah epidemik di sekolah medis militer di Tokyo dan unit Togo di desa Beinho sebelah tenggara kota Harbin. Laboratorium ini sempat ditutup pada tahun 1934 karena 12 orang tawanan perang lari dari fasilitas tersebut dan pasukan gerilya Cina berhasil menyerang pasukan ISI. 2 tahun kemudian unit Togo dibuka kembali dan berganti nama menjadi Departemen Pencegah Epidemik Tentara Huantung atau unit ISI. Dan pada tahun 1940 diubah kembali menjadi Departemen Pencegah Epidemik dan Purifikasi Air atau menjadi unit 731 ini pada tahun 1941. Selain di Manchuri, militer Jepang juga memiliki cabang di Beijing atau unit 1855, di Nanking dengan unit 1644, di Guangzhou unit 8604 dan di Singapura unit 9420. Nah, dengan total 20.000 staf secara keseluruhan, masing-masing cabang memiliki eksperimen biologi dan kimia yang telah dikembangkan oleh unit 731. Salah satu pendukung utama ISI dari eksperimen ini adalah Angkatan Darat, yaitu Kolonel Kikako Koizumi yang kemudian menjadi Menteri Kesehatan Jepang sejak tahun 1944 sampai tahun 1945. Kalau kita dengar dari sejarahnya tadi, nah eksperimen ini sempat gagal karena ada 12 orang tawanan yang lari dan pasukan CEC ini
diserang oleh pasukan gerilya Cina, yang akhirnya eksperimen ini gagal, yang kemudian dibuka kembali 2 tahun kemudian, dan sampai akhirnya bisa membuka beberapa cabang di Jepang, bahkan di Singapura pun ada. Dan yang tadi awal kita baca, karyawannya hanya 3.000. Ternyata di sejarahnya secara total terdapat 20.000 staf secara keseluruhan di masing-masing cabang eksperimen ini. Nah, eksperimen ini melakukan percobaan biologi dan kimia. Nah, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh unit 731 ini? Yang pertama, mereka melakukan eksperimen senjata biologi. Nah, unit 731 ini melakukan eksperimen pembuatan senjata biologi dengan menginfeksi tawanan perang dengan pes, astras, kolera, wabah demam berdarah, radang dingin, dan bahkan penyakit menular seksual. Jadi unit 731 ini menginfeksi tawanan perang dengan penyakit. Nah, walaupun sulit untuk mengetahui jumlah korban yang meninggal, diperkirakan dari eksperimen ini membuat atau menghasilkan korban sebanyak 10.000 tawanan yang meninggal dunia akibat eksperimen ini yang dilakukan di Jepang. Dan para dokter yang bertugas di unit 731 ini melakukan perbanyakan bakteri atau virus patogen pada organ tubuh manusia. Unit 731 ini melakukan perbanyakan bakteri dan virus patogen pada organ tubuh manusia. Nah, organ tersebut didapatkan dari hasil pembedahan tubuh para tawanan perang Jepang ini. Dan berbagai pembedahan bagian tubuh pun dilakukan untuk melihat efek dari suatu senjata biologi. Namun, dari pembedahan dan eksperimen yang dilakukan Jepang ini berlangsung sangat sadis. Kenapa dengan sadis? Karena di antaranya adalah transfusi darah binatang ke tubuh manusia. Ada juga pemecahan bola mata, ada juga pemotongan anggota tubuh dan menyambungkan kembali isi yang berlawanan, hingga percobaan pada bayi dan anak kecil yang menyebabkan kematian. Gila. Jadi eksperimen di sini ini sangat sadis, karena di sini tuh mencampurkan darah hewan dan darah manusia. Terus memecahkan bola mata. Untuk apa coba bola mata dipecahin? Apa dari cairan bola mata itu mau dibuat eksperimen? Dan pemotongan anggota tubuh juga menyambungkan kembali sisi yang berlawanan. Sisi berlawanan maksudnya apa coba? Atau bagian tubuh di tangan satu sama tangan, atau satuin sama kaki tangan, atau gimana? Ada lagi bagian dari eksperimen ini. Jadi Jepang menginfeksi pria dan wanita dengan sifilis, terus membekukan manusia, kemudian dicairkan kembali untuk mempelajari efek pembusukan daging, menempatkan manusia pada ruangan bertekanan tinggi, dan berbagai tindakan tidak manusiawi lainnya. Mayat-mayat korban yang telah diambil organnya kemudian dibuang dan dibakar dengan krematorium. Wah, jadi di sini bisa dengar, jadi dari percobaan ini tuh gila sih. Manusia dibekukan lalu dicairkan. Ini cuma untuk melihat atau mempelajari efek dari pembusukan daging, menempatkan manusia pada tekanan yang tinggi,
Dan banyak lagi sebenarnya yang nggak dituliskan di Wikipedia ini, dari apa saja yang dilakukan dari unit 731 ini. Ya sangat tidak manusiawi lah. Sangat tidak manusiawi lah pokoknya. Kegiatan kedua, ada uji senjata. Selain digunakan untuk senjata biologi, para tawanan juga dimanfaatkan untuk uji senjata. Para tawanan ini diikat pada jarak tertentu, diposisikan di sudut berbeda, kemudian dilempar dengan granat, penyemburan api maupun bahan peledak. Hal ini dilakukan untuk mengukur posisi dan kisaran terbaik untuk pelepasan senjata tersebut. Jadi di sini tuh si tawanan ini dijadiin sasaran lah buat uji senjata ini. Karena tawanan ini ditaruh di jarak tertentu, diposisikan dengan sudut berbeda, kemudian dilempar dengan granat, semburan api, bahan peledak. Ini untuk mengukur kisaran terbaik untuk pelepasan senjata. Bayangin, coba, tawanan berarti kan manusia masih hidup, dijadiin sasaran untuk senjata. Senjatanya juga nggak main-main, granat, semburan api, bahan peledak, yang itu sih otomatis mati, itu mah mati dah. Akhir dari perjalanan unit 731 ini pada tahun 1945, tepatnya bulan Agustus tahun 1945, seluruh gedung dan peralatan unit 731 dimusnahkan dan Jenderal Ishishiro pergi untuk mencari bantuan kepada Amerika. Dia menemui Jenderal MC Arthur untuk meminta imunitas bagi staf unit 731 dan menukarnya dengan pengetahuan Jepang dalam pengembangan senjata kimia dan biologi. Pada bulan September 1947, Amerika Serikat untuk tidak menuntut Jepang terhadap kejahatan perang yang telah mereka lakukan. Beberapa personel medis unit 731 masih dapat menduduki posisi penting di dalam masyarakat Jepang. Contohnya, Jenderal Masashi Kitano. Kitano adalah orang yang menunjuk Ishishiro untuk memimpin unit 731. Dia tetap menjadi orang penting di Jepang karena menjadi direktur dari Green Cross Corporation, perusahaan ternama Jepang yang memproduksi berbagai produk darah. Ishishiro meninggal pada usia 69 tahun karena kanker tenggorokan laring. Nah, jadi kalau dilihat dari akhir perjalanan ini, mungkin dia gagal atau bangkrut si unit 731 ini yang dipimpin oleh Ishishiro. Kemudian Ishishiro ini pergi ke Amerika untuk mencari bantuan. Dia pun menemui Jenderal MC Arthur untuk meminta imunitas bagi staf unit 731. Dan si Ishishiro ini ingin menukarnya dengan pengetahuan Jepang dalam pengembangan senjata, kimia, dan biologi. Jadi kalau dilihat dari eksperimen ini sih parah sih. Bayangin aja yang dijadiin percobaan tawanan itu manusia yang masih hidup. Coba kalian bayangin. Si Ishishiro dan tim unit 731 ini, mereka masih beruntung. Kenapa masih beruntung? Karena Amerika sepakat untuk tidak menuntut Jepang terhadap kejahatan perang yang telah mereka lakukan. Bahkan para orang dari unit 731 ini masih aman dan bahkan masih mendapat posisi penting di Jepang. Masih mendapat jabatan lah. Padahal mereka ini sudah melakukan kejahatan yang sangat parah kalau menurut gue sih, karena udah nggak ada kemanusiaan lagi. Makhluk hidup yang dia percobaan nggak ngelihat tawanan kesakitan atau nggak punya rasa kemanusiaan lah. Tapi untungnya nggak tahu kenapa ya gue, Jepang akhirnya
aman-aman aja, Amerika nggak menuntut apa-apa karena Jepang ini padahal sudah melakukan kejahatan perang yang sadis parah. Eksperimen yang paling sadis yang pernah gue baca, karena ini walaupun tahanan, mereka ini manusia makhluk hidup gitu, dijadiin sarang senjata, dijadiin senjata biologis, dijadiin bahan percobaan yang akhirnya merenggut nyawa si tahanan ini. Coba kalian bayangin, kurang sadis apa Jepang coba? Segitu aja video dari gua kali ini tentang unit 731. Jangan lupa di like, di komen, dan di share video ini. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe channel Ruang Ada supaya gua semangat terus untuk ngebahas tentang teori konspirasi, hal-hal aneh, hal janggal, dan bahkan eksperimen yang parah, sadis. Oke?